sangat mustahil sekali dengan segala perjuangannya mempertahankan Rasulullah dengan kedudukannya. Sangat mustahil sekali kalau dikatakan Sayyidina Abu Thalib ini tidak masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terkadang Rasulullah ini menemui pengikutnya dengan sembunyi-sembunyi di rumah Ibnul Arqam, yang merupakan salah satu pemuka Quraisy yang telah masuk Islam. Walau bagaimanapun disembunyikannya dakwah tersebut, berita tentang dakwah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya tersebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seger-seger banget nih kalau lagi siang-siang begini kita jangan dibuat tidur aja ya. Jadi biar nambah ilmu juga. Mungkin kita juga waktunya sekarang ini lanjutan dari yang beberapa waktu yang lalu, udah agak lama mungkin, nggak tahu berapa minggu tentang tas kita ya. Dan kita akan dibarengi lagi nih bersama dengan untas kita. Unta tas kita. Nah, ini untanya muncul nih. Nah kan, masih cakep seperti biasanya. Saya taruh sini. Nah, ya, biar barengin sama dia nih. Dan kalau nggak salah ingat ya, kita kemarin itu beberapa waktu yang lalu bercerita tentang awal dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan rupa-rupanya ini semakin menarik ke belakangnya karena sambungan dari yang kemarin. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdakwah di dalam keluarga, di orang-orang terdekatnya, keluarganya secara diam-diam juga, bahkan sampai ke rumah Ibnul Arqam, kemudian berdakwah di sana. Ada beberapa orang, sekitar 40 orang kalau tidak salah ingat saya ya, yang mengikuti dakwah baginda Rasulullah. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa bagi kalian semua, yuk di-subscribe, tekan tombol subscribe-nya di situ. Kalau kalian yang sudah subscribe, silahkan tekan tombol like-nya. Dan kalau kalian mau, silahkan di-share. Dan kalau juga mau nih, kalian silahkan di-komen konten kita yang sekarang. Kalau kalian memang penasaran banget bagaimana kelanjutan selanjutnya dari kisah yang sangat menarik dari Sayyidina Rasulullah Muhammad sang yatim. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Setelah ketahuan nih bahwa baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berdakwah secara diam-diam, orang-orang mulai membicarakan Rasulullah dengan dakwahnya. Mereka mulai mengawasi baginda Rasulullah dan pengikutnya. Mereka pada awalnya tidak peduli dengan dakwah Rasulullah. Mereka hanya menganggap itu fenomena sementara, penentang yang lambat laun akan sirna. Kemudian disinilah wahyu ilahi turun. Setelah 3 tahun lamanya dakwah dilakukan secara sembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dakwah disampaikan secara terang-terangan kepada orang-orang terdekat baru, kemudian kepada halayak ramai. Ada di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 26, dan di sini hanya artinya saja yang diberikan. Saya tidak berani memberikan yang versi Arabnya, versi bahasa Arabnya, namun kalian bisa lihat di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 26, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ayat ini memerintahkan beliau untuk berdakwah kepada keluarganya, salah satunya paman beliau Abdul Uzza bin Abdul Muthalib atau dijuluki dengan Abu Lahab, salah seorang konglomerat Quraisy yang dia ini sangat fanatik sekali kepada agama Quraisy dan segala tradisinya. Dia terkenal sangat keras kepala, dungu, bodoh, dan pemarah. Dia sangat berang jika Tuhan-Tuhan mereka dicela dan reputasi nenek moyangnya dilecehkan. Sayyidina Rasulullah khawatir pamannya yang bodoh ini akan merusak dakwahnya. Maka beliau membuat jamuan makan dan mengundang seluruh keluarganya. Ada sekitar 40 orang lelaki yang datang termasuk Sayyidina Abu Lahab. Kok Sayyiduna? Ingatnya Abu Thalib, sorry.
termasuk Abu Lahab. Sorry. Laknatullah alaih. Setelah selesai menikmati hidangan, ini akibatnya karena tehnya nggak ada sedotannya, Bems. Jadi saya fokusnya ke ini. Sorry. Namun Abu Lahab, tidak ada sayyidunanya. Segera setelah selesai menikmati hidangan, Rasulullah akhirnya memulai dakwah gitu. Jadi diundang semua oleh Rasulullah untuk hidangan makan malam di situ. Kemudian setelah selesai, Rasulullah kemudian memulai dakwah. Ketika mulai dakwah, Abu Lahab segera memotong pembicaraan Rasulullah dan berkata, "Mereka ini paman-pamanmu," katanya dia, "dan anak-anak pamanmu, dan engkau berbicara soal meninggalkan ajaran leluhur kakek moyang kita. Janganlah engkau keluar dari agama kaummu dan memancing kemarahan bangsa Arab. Kaummu tidak sanggup menahan murka mereka dan tidak akan kuat berperang melawan mereka. Ketahuilah, kaummu sudah mengetahui perihal dakwahmu yang ingin menggantikan dakwah mereka. Agama mereka maksud saya. Dakwah yang kau tutupi selama ini juga sudah tersebar. Begitu pula seruanmu untuk meninggalkan ajaran nenek moyang dan tradisi-tradisinya. Berhati-hatilah engkau dan juga keluarga pihak ayahmu. Ingatlah bahwa bangsa Arab tidak akan membiarkanmu dan mereka tidak sungkan untuk mengejarmu lalu membunuhmu." Allah. "Kembalilah pada ajaran nenek moyangmu, ini demi kebaikanmu. Kalau tidak, maka kami akan menahanmu hingga engkau sembuh dari sakit anehmu ini dan hingga kami pulihkan hubunganmu dengan bangsa Arab." Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Tantangannya sudah sangat berat sekali. "Kamilah," kata dia, "yang berhak mendidikmu hingga engkau sadar dan terbebas dari penyakitmu." Dianggap penyakit nih, Fems. "Keluarga pihak ayahmu lebih berhak untuk mengajarimu dan menghukummu jika engkau masih mempertahankan keyakinanmu ini. Hal ini lebih mudah bagimu juga bagi bangsa Arab daripada engkau berurusan dengan mereka dan mendapatkan murka mereka. Sungguh, aku belum pernah melihat seseorang mendatangi sanak familinya dan mengajak mereka pada ajaran yang engkau bawa ini." Abu Lahab terus mencela dan mengangkat suara dengan keras. Kaumnya sendiri hanya diam. Begitu pula Rasulullah SAW tidak membalas sedikit pun karena beliau tahu waktunya tidak tepat untuk berbicara. Begitulah pertemuan pertama. Kemudian setelah menunggu beberapa hari untuk mengundang mereka untuk jamuan yang selanjutnya, dikatakan oleh bibi-bibinya Rasulullah, jangan undang lagi itu Abu Lahab, jangan undang lagi. Tapi oleh Rasulullah diundang lagi nih, Bems. Dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah sehingga dia masuk Islam. Hadirlah Abu Lahab bersama undangan yang lain. Setelah semua selesai menyantap makanan, Rasulullah kembali berbicara. "Segala puji bagi Allah, aku memujinya, aku meminta pertolongan kepadanya, beriman dan bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya. Seorang utusan tidak akan menipu kaumnya. Walau aku harus berdusta kepada manusia, sungguh aku tidak akan berdusta kepada engkau. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepada anda semua khususnya dan kepada seluruh manusia umumnya. Allah telah memerintahkanku untuk mendakwahi anda semua kepada jalannya, firman-Nya, dan berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Aku menyeru anda semua kepada dua kalimat yang mudah diucapkan lisan, tetapi berat dalam timbangan, yaitu kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Demi Allah, kata Rasulullah, anda semua akan meninggal seperti tertidur dan dibangkitkan kembali layaknya anda bangun tidur. Amal perbuatan anda akan dihitung, lalu akan diberikan ganjaran kebaikan atas kebaikan dan keburukan atas keburukan. Ganjaran tersebut adalah surga dan neraka yang abadi. Wahai Bani Abdul Muthalib, demi Allah aku tidak pernah menemukan pemuda yang mengajak kaumnya kepada sesuatu yang lebih baik daripada yang aku bawa. Aku mengajak anda semua pada kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang ingin mengikutiku akan hal ini? Siapakah yang ingin melindungiku dalam mengemban risalah ini? Rasulullah mengakhirinya dengan kutipan tanda tanya. Dengan serta-merta Sayyidina Ali bangkit. Waktu itu beliau masih sangat kecil dan belum balik. Beliau berkata, aku wahai Rasulullah siap membantumu. Aku akan memerangi mereka yang memerangimu. Tersenyum semua ini Bani Hashim nih. Sebagian mereka malah tertawa karena melihat kelucuan yang dialami oleh Sayyidina Ali, yang dilakukan maksudnya oleh Sayyidina Ali. Mereka menoleh ke arah Abu Thalib dan kemudian kepada anaknya Sayyidina Ali. Lalu paman beliau, Sayyidina Abu Thalib, angkat bicara. Alangkah sukanya kami untuk membantumu. Kami menerima semua nasihatmu dan sangat mempercayai apa yang kau katakan. Saksikanlah
Mereka keluarga pihak ayahmu telah berkumpul. Aku adalah salah satu dari mereka. Tetapi aku orang yang paling cepat dari mereka untuk menuruti apa yang kau suka. Lanjutkan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan selalu menjagamu dan melindungimu. Akan tetapi diriku tidak mampu untuk berpaling dari agama Abdul Muttalib. Ini jawaban Sayyidina Abu Thalib. Membela tapi tidak meninggalkan ajarannya dia sendiri. Jadi setelah itu Abu Lahab sangat-sangat marah. Dia naik pitam. Lalu dia berteriak, demi Allah, ini adalah aib besar. Tahanlah dia dari apa yang diinginkannya sebelum orang lain yang menghukumnya. Jika kalian menyerahkannya saat itu, terhinalah kalian. Jika kalian melindunginya, matilah kalian. Ini kata Abu Lahab. Kemudian Sofiyah binti Abdul Muttalib menyela pembicaraan Abu Thalib dan berkata kepadanya, senangkah dirimu jika keponakanmu terhina? Tidakkah engkau gembira jika ada nabi yang diutus dari keturunan Abdul Muttalib? Abu Thalib tetap tidak terima. Dia berteriak dengan angkuh, demi Allah, kata dia. Dia tahu sama Allah, ini tahu mereka. Ini adalah kebatilan dan angan-angan. Perkataan wanita bagaikan gelang kaki. Jika kabilah Quraisy telah bergerak dan bangsa Arab bersama mereka, maka mampukah kita menghadang mereka? Bukankah jumlah kita sedikit? Abu Thalib membalas, demi Allah, kami akan melindunginya selama kami hidup. Anggota keluarga yang lain berpihak kepada Abu Thalib. Kemudian Abu Lahab ini keluar sambil mengeluarkan peringatan dan ancaman, demi Lata wa Uzza, katanya dia, aku akan mengerahkan harta dan darahku untuk memerangi dakwah ini. Akan aku hancurkan para pengikut kemurtatan ini dan mereka yang hendak mengganti agama suku Quraisy. La haula wala quwwata illa billah. Berakhir sudah pertemuan panas ini dengan pecahnya permusuhan antara Abu Lahab dengan Bani Hashim. Seluruh Bani Hashim sepakat untuk berdiri di belakang Rasulullah, melindunginya dan juga menjaganya. Hanya pamannya Abu Lahab yang memeranginya dan memusuhinya. Dia juga berupaya memalingkan orang-orang dari beliau. Peperangan keluarga ini tidak ada batas. Abu Lahab tidak lagi berbelas kasih. Dia juga menyuruh istrinya yang bernama Ummu Jamil binti Harb, saudari daripada Abu Sufyan bin Harb, pemimpin Bani Umayyah, juga untuk mendukung amarah dan permusuhan ini. Padahal Sayyidina Muhammad dan Abu Lahab memiliki hubungan yang sangat erat. Kedua putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Ummi Kulthum merupakan istri dari Utbah dan Utaibah. Keduanya adalah anak daripada Abu Lahab. Namun hubungan ini tidak berarti apa-apa bagi Abu Lahab. Justru dengan ini dia semakin mempertebal kemarahan dan kebenciannya. Istrinya juga tidak jauh beda nih, fans. Malah kemarahan dan kedengkiannya yang memenuhi dadanya melebihi suaminya. Dia seringkali menyebar fitnah di hadapan keluarga besar mereka. Bahkan dia juga senantiasa menyakiti beliau dan menghinanya. Dia mengatainya orang miskin yang ditinggal mati anak laki-lakinya. Dia juga sering meletakkan duri dan kotoran di jalan yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak dijadikan orang-orang seperti itu, terutama wanita-wanita muslimat kita tidak dijadikan musuh-musuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Dia juga tidak pernah memanggil beliau dengan namanya, melainkan dengan sebutan orang tercela. Dia memanggil Rasulullah dengan sebutan ya Mudamdam. Ya Mudammam, bukan ya Mudamdam. Ini kembali nih kayaknya gara-gara tehnya nih enggak ada sedotannya nih. Ya Mudammam, katanya dia. Al-Mudammam artinya orang yang tercela. Diketawai oleh Rasulullah. Wahai hamba Allah, katanya Rasulullah kepada sahabatnya, lihatlah bagaimana Allah membalikkan hinaan dan sumpah serapah mereka kepadaku. Mereka menghina dan menyumpahi aku dengan sebutan Mudammam, orang tercela, sedangkan aku adalah Muhammad, orang yang terpuji. Kebencian Ummu Jamil ini bisa saja didasari oleh perseteruan lama antara Bani Hashim dan Bani Umayyah, serta juga dilandasi oleh perasaan bencinya kepada menantu dan keluarganya. Kebenciannya ini sampai pada upaya mempengaruhi kedua anaknya untuk menceraikan kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah menggariskan bahwa perjuangan Islam melawan syirik dimulai dengan perseteruan dalam kerabat Rasulullah. Dan pamannya Abu Thalib hadir sebagai penolong, sementara Abu Lahab sebagai musuh dan lawan utamanya. Jadi kalau di game itu keluar terakhir ya kayaknya ini musuhnya, tapi alhamdulillah musuh utama ini menjadi tumbang, bahkan dicela oleh Allah sendiri di dalam Al-Qur'an, tabbat yada abi lahab wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Na'udzubillahi min dzalik. Sehingga Rasulullah ini tetap melanjutkan
dakwahnya. Beliau tidak memperdulikan lagi bagaimana permusuhan antara kedua pamannya, tapi dia fokus kepada dakwahnya hingga tibalah keputusan Allah pada nantinya. Bagaimana kelanjutannya dari dakwah Rasulullah SAW akan ada di pasal-pasal selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti konten kita yang pada saat ini ada, dan terima kasih bagi kalian semua yang mengikuti dari awal sampai akhir. Sekali lagi, kalau kalian memang suka dan mau, silahkan di-share dan silahkan di-like juga, jangan lupa di komen. Dan apapun yang menjadi komen kalian, kita usahakan untuk dibalas dengan sebaik-baiknya. Terima kasih banyak, fans. Dan saya undur diri dari sekarang. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa baca.